Pemirsa, beberapa hari terakhir Surabaya diguyur hujan yang lebat. Dulunya daerah atau titik yang biasanya tidak tergenang banjir, namun akhir-akhir ini tergenang banjir. Sebenarnya ada apa dengan permasalahan banjir di kota Surabaya? Apakah karena curah hujannya yang tinggi ataukah infrastruktur yang kurang memadai? Bincang Pagi kali ini akan membahasnya bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Eri, apa kabar? Selamat pagi, Pak. Luar biasa, Pak. Alhamdulillah ya, Pak. Ini pagi ini tidak hujan ya, Pak. Kalau hujan warga Surabaya agak deg-degan nih, Pak. Kalau insya Allah sudah mulai agak tenang ya. Sudah agak tenang ya, Pak. Pak, kali ini kita lagi di pintu masuk atau pintu air Bendung Karet Gubeng. Iya. Ini untuk setiap hari juga Iya, betul. memantau begitu ya, Pak, saat musim hujan tiba ini, Pak. Ini Seperti apa, Pak? kan mengatur volume air. Jadi insya Allah di musim hujan ini kita sudah memantau semua Sungai Kalimas. Jadi sebelum turun hujan, kita kan pasti ada badan meteorologi. Ketika ada badan meteorologi itu, kita lihat perkiraan cuaca, kita mendung, pintu air kita buka semua. Jadi kita kosongkan busem. Otomatis kalau kita mau lihat, Sungai Kalimas ini turun ya. Ya. Biasanya kan tinggi. Sekarang turun, karena dengan hujan maka dia bisa nampung. Oke. Ini yang kita memang kita sampaikan ke BPWS dan Jasa Tirta. Meskipun di sana bilang, wah ini kalau kering jelek ini. Tapi saya memohon betul, membuat surat kepada teman-teman Jasa Tirta dan BPWS, selama musim hujan memang saya kosongkan, karena ini adalah tempat penampungan air. Oke, Pak, beberapa hari terakhir Surabaya diguyur hujan yang tinggi. Dulunya daerah atau titik yang biasanya tidak tergenang, apalagi banjir, tapi tergenang. Dan juga ada sekitar 20 cm hingga 30 cm. Ada apa nih, Pak, dengan kota Surabaya, Pak? Sebenarnya titik intensitasnya kalau tinggi itu pasti banjir. Ya. Dari dulu, setiap hujan, itu pasti ada genangan air. Seperti di Ketintang Madya, itu di rumah saya, depan rumah saya. Rumah saya itu 10 tahun lebih, itu kalau hujan intensitasnya tinggi, 1 lutut. Itu rumah saya sendiri, di depan rumah saya sendiri. Karena itulah kemarin saya sampaikan, kalau kemarin pemerintahan Bu Risma sudah membuat saluran yang besar untuk dikoneksikan, sekarang tinggal kita mengoneksikan saja. Karena selalu saya sampaikan, kalau zaman beliaunya sudah membangun yang begitu hebatnya, setelah itu ada genangan air ketika hujannya reda, airnya surut. Kalau zaman saya tidak boleh begitu lagi. Ketika hujan tidak boleh ada genangan. Karena itu yang harus saya lakukan. Karena sekarang sudah terlihat betul bagaimana mengoneksikan satu pedestrian dengan pedestrian yang lainnya dan membalik arah. Ya. Jadi karena seperti yang di Ketintang Madya itu contohnya adalah irigasi. Semua larinya ke Aspur Wonorejo. Sudah tidak mampu Ahmad Yani ke Aspur Wonorejo. Dari rumah sakit RSI ke Aspur Wonorejo, dari Citu ke Aspur Wonorejo sudah nggak kuat. Makanya kita harus bagi checking untuk dibagi-bagi akhirnya dibuang kemana. Sama seperti Basuki Rahmat sama Panglima Sudirman. Kalau kemarin yang banjir tidak Basuki Rahmat, Panglima Sudirman. Ya. Kalau tahun yang lalu rupanya RSI yang banjir. Sama sampai Bu Risma juga nyedot pakai mobil PMK. Tapi hari ini berpindah karena apa? Di sana sudah mulai diperbaiki, yang sini yang belum. Ya kita harus mengonekkan satu dengan yang lainnya. Oke, berarti permasalahannya adalah curah hujan yang tinggi atau infrastrukturnya yang kurang memadai? Satu, curah hujan yang tinggi. Yang saya mohon maaf pada warga Surabaya karena sewaktu saya jadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota, saya merencanakan intensitasnya itu 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Tapi sekarang Badan Meteorologi mengatakan curah hujannya 5-6 kali lipat. Sehingga tampungan yang saya buat, tampungan yang saya rencanakan waktu menjadi Kepala Bapeko termasuk pedestrian, itu harus lebih menampung lagi, sehingga harus banyak busemnya, sehingga terkoneksi lah. Kalau dulu ketika tampungannya itu saya rencanakan 3 kali lipat, maka cukup pembuangan air itu yang dari Basuki Rahmat dan Panglima Sudirman bisa ditampung di Gerahadi, pintu air Gerahadi. Tapi kalau sudah seperti ini, maka tidak boleh lagi, dia harus dipisahkan. Ada yang masuk ke Riul Belanda yang ada di Kayun, yang di belakangnya tempat-tempat tanaman itu, satunya harus bagi ke Rumah Kenari. Ini ketika kita menghitung 5 kali lipat. Ini pengalaman betul, sehingga perencanaan ke depan kita harus merencanakan 5 kali lipat, 6 kali lipat. Meskipun hujan curahnya nanti cukup 2 kali lipat, tapi kita tidak lagi genangan di kota Surabaya. Surabaya itu terkenal apabila ada banjir cepat surutnya. Dan hanya beberapa jam saja, walaupun hujannya belum reda, tapi cepat surut begitu, Pak. Namun beberapa hari terakhir, di tahun ini 2022, surutnya agak lama ini, Pak. Apakah pompa air di kota Surabaya ini kurang berfungsi dengan baik, Pak? Karena bukan pompa air, karena pada waktu perencanaan, kita kalau pompa air kan ada biaya listrik yang tinggi. Karena itu di Surabaya itu masih menggunakan gravitasi. Contoh, dari
Dharma Wangsa yang mau ke Busemonorejo itu nggak ada pintu air, nggak ada pompa, karena kita menggunakan gravitasi. Tapi ketika curah hujannya sudah 5 kali lipat seperti ini, maka mau tidak mau di Kalidami harus ada skru Kalidami yang nanti kita kasih pompa banjir. Sehingga apa? Ketika aliran dari galaksi, maka secara otomatis yang dari Srikana, yang dari Dharma Wangsa tidak kalah. Maka terpaksa kita tutup pintu airnya, kita tarik yang dari Srikana dengan pompa. Ini mau tidak mau kita lakukan. Karena kalau curah hujannya cukup 2 kali lipat, 3 kali lipat, cukup menggunakan gravitasi. Sekarang dengan ini, maka titik-titik yang saya rencanakan dulu pada waktu kepala Bapakku dengan menggunakan gravitasi, maka harus saya gunakan pompa. Jadi berarti otomatis pengeluaran untuk listrik juga akan naik untuk di tahun 2022. Tapi tetap akan saya lakukan karena perencanaan kita, saya rencanakan hari ini harus 5 kali lipat, 6 kali lipat. Jika kalau hujan kembali, itu insya Allah tidak banjir, tidak ada genangan ya. Tapi yang pasti juga tidak ada kenaikan listrik ketika tidak ada hujan yang berlebihan. Oke kan? Pak, selama ini pengawasannya seperti apa Pak? Kalau ada banjir, apa Ya. Pak yang harus dilakukan oleh Pemkot ini Pak? Hari ini saya selalu katakan, kalau tahun ketika saya menjabat, saya mohon maaf betul, gitu kan berhubungan dengan COVID. Setelah itu COVID selesai, kita nggak konsentrasinya setelah itu langsung hujan. Disitulah saya kaget kok ada genangan. Karena seharusnya tidak ada genangan. Betul. Maksudnya ada genangan pun cepat begitu. Di situ 2021 kok masih ada genangan. Saya lakukan ini klarifikasi, saya hitung-hitung lagi. Loh kenapa kok hitungannya begini? Oh ternyata saya ke meteorologi curah hujannya 6 kali lipat. Di titik inilah maka mau tidak mau saya harus mengonekkan semuanya. Di situ baru kita turun ke lapangan. Karena itu di tahun 2022 kalau hujan bisa kita lihat semua camat akan turun. Karena buat saya, seorang pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang bisa menggerakkan semua stakeholder yang ada, termasuk anak buahnya, camat turun. Karena kalau seorang pemimpin itu adalah sistem, bukan seorang pemimpinnya, bukan karena wali kotanya. Kalau wali kotanya ganti ya bubrah. Karena itu saya bilang semua camat harus tahu rumah pompa di mana. Hari ini sudah ada protapnya. Satu yang pasti kekuatan kita adalah kekuatan doa. Jadi yang pertama ketika sudah mendung setiap hari saya selalu bilang ke teman-teman ada zikir yang memang saya sampaikan kepada seluruh Kota Surabaya ya, seluruh pegawai untuk dibaca. Minimal 7 kali setiap habis sholat, ketika hujan dibaca bersama-sama. Ini dilakukan bersama. Yang kedua protapnya adalah seluruh camat harus tahu rumah pompa yang ada di wilayahnya masing-masing. Sekarang coba cek lihat, setiap mendung camat pasti akan bergerak di seluruh Kota Surabaya dan Kalau tahu. sampai nggak bergerak gimana Pak? Kenapa? Kalau ada kontrak kinerja. Kalau kontrak kinerja berarti dia harus lepas dari jabatannya. Kalau dulu yang bergerak adalah wali kota dan menteri dan dinas PU. Hari ini tidak boleh. Karena kalau dinas PU-nya yang tahu hanya dinas PU, yang tahu hanya wali kotanya, maka ketika sistem ini tidak berjalan berganti wali kotanya, dinas PU-nya setelah itu juga berganti, nggak ada yang tahu aliran air kemana. Ini yang saya tidak mau, sehingga camat tahu semua rumah pompa dan dia harus menjaga elevasi nol. Elevasinya nol. Yang ketiga, ketika dia sudah tahu elevasinya itu naik sampai batas maksimal, dia harus koordinasi dengan kami melalui HT dan melalui aplikasi, yang di situ kita juga koordinasinya dengan PU dan teman-teman PMK. Disitulah kita akan datangkan mobil-mobil PMK untuk melakukan sedot air sambil menunggu kita perbaikan pemasangan pompa. Disitulah juga ada teman-teman di KRTH. Dan itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah di detik kemarin hujan yang deras, kita sudah siap semua. Dan alhamdulillah memang tidak ada genangan. Memang seluruh stakeholder utamanya yang ada di cek kecamatan maupun kelurahan harus tahu daerahnya. Jadi ketika ada banjir harus tahu apa yang dilakukan seperti apa. Pak, ini kita kan sudah berada di pintu masuk air Bendungan Karet Gubeng. Pak, ini berarti berada di mana Pak kita ini Pak? Kita ada di pintu air yang tadi dari Gubeng tadi. Ini hubungannya dengan Kayun. Karena di sini kalau kita lihat di belakang saya, itu ada namanya riol ini. Riol ini adalah untuk menampung air yang dia dibuang ke sungai. Kalau kita mau lihat, riol ini kosong. Karena apa kosong? Karena ini sudah tidak ada lagi penampungan air, karena dia hanya menampung air dari Kayun, dari Jalan Kayun. Riol ini terlalu besar untuk menampung air dari Kayun. Karena itulah tadi saya bilang, kalau kita ingin menghilangkan yang Basuki Rahmat dengan yang ada di Panglima Sudirman, ini kan lurus ini Kampung Kenongo, ini lurusnya ketemu ketemu Basuki Rahmat, ketemu Panglima Sudirman, sisi barat. Nah itu harusnya air yang dari sana dibuang ke sini. Karena itu harus ada saluran yang di Embong Kenongo yang dibuang dari sana ke arah riol ini. Apakah salurannya ini sudah terhubung dengan baik Pak? Karena kan biasanya di Gerahadi salurannya pindah ke Gerahadi dan di sana ada genangan-genangan. Apakah sudah
salurannya sudah ini belum bagus, Pak? terkonek, karena itu harus kita konekkan. Mhm. Jadi nanti insya Allah setelah di jalan kita, depan jalan raya itu ada riol ini, kita akan buatkan crossing. Oke. Crossing ke arah Jalan Embong Kenongo. Hmm. Nanti dari A5 Sudirman kita buatkan saluran yang menuju ke posisinya ke riol ini. Sebelahnya ada trilium, di situ juga ada brandgang. Ya. Brandgang ini pun yang harusnya menampung air yang tidak dilarikan juga ke rumah pompa Gerhadi. Mhm. Brandgang itu larinya ke sini. Tapi kemarin juga ada kendala, ada pintu air di brandgang, kita sudah komunikasikan untuk tetap dibuka. Pintu brandgangnya kita bongkar, pintu airnya dibuka, springnya kita bongkar. Oke. Sehingga air, kalau itu ditutup pintu airnya di brandgang, maka secara otomatis lah air akan belok ke arah rumah pompa Gerhadi. Oke. Ini kita sudah koordinasikan dibuka, dari Panglima Sudirman masuk, jadi sisi timurnya semuanya masuk ke sini semua. Dari yang brandgang, dari depannya Delta Plaza itu, trilium belakangnya, sampai ke RRI semuanya juga tidak lari ke Gerhadi nyebrang, Ya. tapi larinya ke sini. Oke, itu akan dibuat saluran. Ya, Oke, saluran dan atau crossing air crossing ya. gitu ya? Crossing dan saluran. Oke, crossing dan saluran ini apakah sudah dibuatkan Pak untuk proyek ke depan atau seperti apa? Udah tahun ini kita kerjakan. Mhm. Karena kemarin saya bilang, dalam posisi banjir, kita tidak bisa hanya melakukan spot-spot. Kita tahu betul, karena itu saya tadi sampaikan, yang saya rencanakan itu 2 kali lipat, 3 kali lipat. Sekarang 5 sampai 7 kali lipat. Ya. Dan saya baru tahu, oh ini ketika 7 kali lipat, maka mana saja yang harus dikonekkan kembali. Mana saja yang gravitasinya tidak bisa menampung, harus Ada saya berapa, rubah Pak? dengan pompa. Crossing yang harus dibuat. Crossing ada 1 di sini. Terus yang posisi kedua, saya harus buat yang ada di Biliton, Dharma Wangsa. Itu Dharma Wangsa itu semua larinya ke Biliton. Dari Biliton larinya ke Dharma Wangsa, nggak mungkin nampung Srikana. Ya. Kalau dulu nampung, sekarang dengan hujan ini nggak mungkin nampung. Kayak saya buang lagi, saya buat crossing di depannya Siloam. Jadi dari pompa langsung buang ke kali Surabaya sana. Ya. Itu ada lagi 2. Terus posisi yang ada di Karah, yang di Ketintang Madya itu juga nggak mungkin. Itu bentahun banjir yuk. Ya itu kenapa? Ternyata kemarin itu rumahnya alurnya harus dipindah. Ya. Teman-teman nyampaikan, Pak ini ketinggiannya sampai selisih 2 meter, gak mungkin lah. Kalau 2 meter kayak nang Malang gitu. Ya. Akhirnya ditembak lagi, kita baru tahu selisihnya cuma 60 cm, berarti kita kerjakan. Jadi ada crossing lagi ke sana nanti. Jadi kita potong yang dari Aluda itu, dari Kara, tidak lari ke Ketintang Madya, Afur Wonorejo, ke Kunesa, dia langsung belok kiri. Belok kita buat crossing lagi, kita belok kiri, dia langsung ke Kara, langsung ke Gunung Sari. Oke. Berarti Jadi itu yang lebih gede-gede itu. ada 5 Pak, lebih? Sekitar 7 crossing yang kita lakukan, dan kita membuat saluran ya. Setelah crossing kita tembuskan saluran lagi. Karena beban-beban itu kan gini, kenapa terjadi genangan? Karena sungai yang kita rencanakan, ketika kita menggunakan gravitasi, atau rencana ketika dia hujan 2 kali lipat, 3 kali lipat, dia masih bisa menampung. Tapi kalau sudah 7 kali lipat, 5 kali lipat ke atas, maka sungai nggak bisa menampung. Berarti ketika sungai tidak bisa menampung, maka secara otomatis harus diputar. Pompa air pun juga tidak bisa Tidak juga mungkin. ya, Pak ya? Pompa air pun di titik itu, ketika diberikan, itu juga tidak bisa nampung airnya. Kecepatannya berapa dia? Kita harus hitung debit air yang turun ke sungai itu sama debit air yang lari ke Busem Wonorejo, umpamanya begitu, atau Afur Wonorejo. Berapa kecepatannya ini? Hujannya berapa? Jadi akhirnya nggak menampung. Ya. Seperti di Biung. Kalau di Babatan, itu kalau setiap hujan langsung ada cerita. Akan terulang memori, terulang kembali. Sampai hari ini. Ya, Tapi betul, kita sudah kerjakan lagi yang namanya crossing juga. Ya. Ke kali tengah itu, yang di saluran tengah Biung. Karena nggak mungkin saluran itu dipertahankan. Selama ini tetap banjir, setiap tahun banjir. Oke. Tapi kan saya bilang, hari ini tolong diekspos semuanya. Yang ada genangan diekspos. Karena buat saya, ketika saya tidak pernah tahu, Tiwa Camatnya tidak melaporkan, tidak pernah diekspos, akhirnya saya tidak bisa menyelesaikan sebuah penyakit. Tapi kalau seperti ini, Dharma Wangsa kemarin banjir, sana banjir, saya baru tahu, oh sudah penyakitnya ini. Maka 2022 anggarannya harus sekian menyelesaikan ini. Nah, harus anggaran ini berapa Pak? Karena lumayan banyak ya Pak, ada 7 titik yang Ya. harus dibuat crossing. Berapa miliar yang harus digelontorkan? Sebenarnya tidak terlalu besar, karena Bu Risma sudah membuatkan, mulai Pak Bambang Dea, ada Bu Tri Risma hari ini, itu sudah membuatkan saluran-saluran. Ya. Cuman bagaimana saluran-saluran yang ada ini sekarang terkoneksi. Dan ini kan salurannya belum terkoneksi. Jadi di Panglima Sudirman ya sudah buat saluran. Pemikirannya kita waktu itu, saya perencanaannya saya yang salah ya, perencanaannya aku ya. Saya ngomong nih, oh larinya kemana? Larinya saya buatkan ke Gerhadi semua. Ya. Karena apa? Curah hujannya sekian kok. Pedestriannya sekian, berarti bisa nampung. Ya. Tapi sekarang gede, oh enggak mungkin lagi, berarti saya sudah harus saya larikan ke sini. Ya. Ya inilah yang saya bilang, ketika ada genangan laporkan. Karena buat saya lebih senang begini, karena saya tahu penyakitnya.
Oke. Karena saya perencanaan saya, kesalahannya di sini. Berarti Oke. saya harus rubah lagi. Untuk menyembuhkan penyakit salah satunya dengan membuat saluran dan juga crossing Ya. untuk banjir, atasi banjir begitu Pak. Target berapa lama Pak ini akan selesai? 2022 harus selesai. Bulan? Kita sudah melakukan lelangan, jadi sekitar bulan Juli sudah selesai. Sehingga insya Allah ketika ada musim hujan lagi di tahun 2022, kita harus sudah bisa menampung semuanya. Oke. Jadi Dan- permasalahan-permasalahan itu kita tahu di titik mana aja. Oke, dan upaya saat ini harus stakeholder yang semuanya tahu, harus segera melaporkan sehingga PMK apabila ada banjir Ya. atau genangan langsung disedot melalui mobil-mobil Ya. PMK yang sudah disediakan begitu ya. Sekarang lihat nih, kalau hujan kan semua kayak Pemkot ada di turun, Betul. kecamatan ada, Betul. perhubungan ada. Saya bilang, kenapa harus seperti itu? Karena sistem ini harus berjalan. Ya, ya. Kalau saya ganti, ketika nanti kepala dinas PU ganti, yang tahu rumah pompa cuma saya, kepala dinas PU-nya pensiun, ganti lagi, terus siapa yang ngurusin? Semuanya harus bekerja Sistem sama harus dan berjalan. semuanya harus tahu. Ya. Pak, ini seperti kita lihat di belakang kami, ini ada rumah yang di sini juga ada saluran yang dihubungkan. Apakah ini tidak berbahaya Pak? Bagaimana tata kota yang ada di kota Surabaya Ya. untuk mencegah adanya banjir? Nanti akan Oke. dibahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, Bincang Pagi akan segera kembali. Berarti bagaimana Pak tata kota yang ada di kota Surabaya, terutama untuk rumah-rumah di pinggir sungai atau di pinggir saluran? Ini juga Ya. berbahaya loh Pak. Ya betul, karena itu saya harus sampaikan. Hari ini kenapa tidak bisa dilakukan pengerukan? Karena di atas saluran sudah banyak rumah. Tapi yang membuat saya bahagia, yang di daerah perkampungan, seperti kemarin di Tambak Sari, di Kelurahan Gading itu, juga ada di Setro, itu yang bangunan di atas saluran dibersihkan sendiri, dibongkar. Dan saya matur nuwun sangat sama warga Surabaya yang mulai sadar, ketika saluran ini digunakan, di atasnya ditutup, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itulah terjadi endapan, terjadi penumpukan sampah, yang akhirnya kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika ada kejadian banjir, yang selalu saya katakan adalah, ini kebersamaan. Ya. Dan alhamdulillah mereka mulai membongkar sendiri. Ada beberapa titik yang dibongkar sendiri. Yang kedua memang permasalahan sekarang yang ada di PKL. Ya. PKL yang ada di atas saluran. Ini yang saya minta kepada teman-teman untuk memikirkan, untuk mencari tempat sebenarnya. Bukan memikirkan, mencari tempat. Contoh kalau di Ketintang, itu ada Telkom. Telkom itu membuat tempat kafe begitu. Saya minta kemarin Bu Asisten untuk datang ke Telkom. Boleh dong kalau itu dibuat kafe, saya juga sewa. Pemerintah kota yang bayari sewanya. PKL-nya saya masukkan. Jadi ditata seperti kafe seperti kafe-kafe begitu, nanti salurannya kita benerin. Terus jangan ditempati lagi. Tapi yang khusus warga Surabaya loh ya. Ya. Kalau yang non Surabaya ya dia harus pergi lah. Harus Maksudnya pindah begitu. harus berganti tempat lah kemana yang memang dia tidak untuk menutup saluran. Berarti dan ini harus segera untuk dilaksanakan Ya, Pak, inilah yang saya katakan. Saya membangun sebuah kota tidak bisa sendiri. Ya. Orang akan bicara kok, kenapa banjir? Kenapa saluran di atasnya digunakan? Kita tahu, yang di atasnya saluran ini juga pedagang yang puluhan tahun juga sudah ada di sana. Ya. Ya. Kenapa yang tidak dipindah-pindah dari dulu? Ketika saya memindah pun, saya kan harus juga punya kemanusiaan saya. Betul. Bagaimana mereka pindah pun itu harus ada tempatnya. Tidak agar pemerintah mindah. Enggak lah. Karena ini berhubungan dengan ekonominya kota Surabaya. Harus ada solusi selanjutnya Ya. atau alternatif selanjutnya. Pak, ini kami juga suka kepo dari Instagram dari Pak Eri atau juga untuk Humas Surabaya sendiri bahwa setiap hari Pak Eri melihat juga memantau apabila hujan turun untuk genangan-genangan segera diatasi dan lain sebagainya. Dan kemarin kami juga sempat menemukan adanya box cover yang penuh dengan sampah. Ya, Berarti sudah lama ini Pak, ada beberapa Ya. tahun belakangan ada sampah di box cover atau di saluran-saluran. jadi kalau kita lihat sampai kemarin yang betul disampaikan Mbak Fatma, baik itu ada di depannya Tunjungan Plaza maupun di Ngagel, yang kemarin Ngagel Jaya Timur yang itu banjir, itu kita membersihkan sampah sudah nggak bisa. Ya. Sampai saya panggil mobil PMK, itu kenapa? Untuk tekanan tinggi nyemprot sampah baru keluar semua, alirannya baru jalan. Inilah yang kita selalu lihat, bahwa Surabaya ini salurannya tertutup. Ada pedestrian, semuanya hampir pedestrian. Ada plus minusnya memang. Banyak mengkritik ketika kita membangun dulu menggunakan box culvert. Ditutup semua pedestriannya. Loh, pembersihannya gimana? Mungkin setahun, 2 tahun tidak akan pernah ada banjir karena dia nampung. Ya. Tapi kalau sampai puluhan tahun, sampai 8 tahun ke atas, itu pasti dia akan jadi endapan dan itu pasti akan banjir. Terjadi hari ini. Karena itulah yang saya sampaikan, ya sudah. Karena pemerintah kota dari pemerintahan Pak Bambang Dea, Bu Risma, saya pun
Surabaya harus cantik dengan adanya pedestrian, maka cara pembersihan salurannya harus berubah. Kalau dulu selama selesai sampai 8 tahun dia tidak akan terjadi endapan. Sekarang ada, maka setiap ruas jalan ini harus ada yang membersihkan, yang tidak boleh berpindah tempat. Dia 3 kali harus bersihkan. Jadi jangan pernah ada sampah baru kita bersihkan. Pengalaman ini kita harus baru tahu semua. Orang bilang, tuh sono sampah nih gak tahu dibersihkan. Loh, saya ngomong, sing di omah gak tahu bersihkan. Masa yang di depan rumah saja nggak mau bersihkan? Kita sebagai pemerintah bersihkan sendiri, banjir baru teriak. Ini pemerintah memang menjadi bagian penyelesaian banjir. Tapi saya berharap warga Surabaya, tolong kita harus tetap punya empati, kita punya gotong royong. Sehebat apapun pemerintahannya, kalau warganya juga tidak hebat, masih cuek, selesai Surabaya, pasti banjir. Dan ini yang kenapa orang mengatakan saya kritik, saya tetap tersenyum dan saya tetap mengajak untuk mau membersihkan. Dan alhamdulillah kita lihat perkampungan sudah semuanya bekerja, maka tugas saya adalah menyelesaikan banjirnya. Tinggal yang tengah-tengah kota ini yang seperti besar-besar ini, ayo. Meskipun ini perkantoran, saya berharap pegawainya seolah bisa gimana kerja bakti lah. Nanti saya hujan tidak hujan, setiap sebulan sekali harus ada kerja bakti seluruh wilayah Surabaya secara bersamaan. Pak, ada inovasi apa atau ada peraturan apa di kota Surabaya untuk masyarakat tidak membuang sampah sembarangan? Karena banjir ini bukan hanya masalah curah hujan, infrastruktur, tapi juga habit atau kebiasaan dari masyarakat itu sendiri seperti apa, Pak? Jadi kita satu sudah membuat peraturan. Siapa yang membuang sampah maka ada dendanya. Dendanya ini kita pikirkan lagi untuk ditingkatkan. Mungkin bisa juga ada yang lainnya kegiatan yang lebih berat lagi apa? Karena apa? Kalau mereka membuang, itu yang berdampak bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain dampaknya sangat luar biasa. Karena saya berharap teman-teman juga menjaga itu. Kalau mau lihat di Kali Tebu, Kali Tebu itu bersih sekarang. Pagi, teman-teman bisa ke sana, full sampah, karena dia buang. Ini saya mau pasang CCTV. Karena ini apa? Ini perilaku. Dan saya selalu berharap perilaku ini kita berubah. Karena sebagai kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Betul. Malu pun al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Isin oleh buat sampah. Karena ngelarani wong liya gitu lah. Ini yang selalu saya katakan pada warga Surabaya. Selain sadar, tapi juga ada peraturan atau denda yang harus dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya untuk ditingkatkan lagi dendanya atau hukuman-hukuman sosial lainnya. Pak, ini untuk selain perilaku dan juga pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, yang sudah ada nih saluran seperti yang tadi kita sudah di Jasa Tirta, yang punyanya Jasa Tirta di Kalimas, itu pengurukannya seperti apa, Pak? Yang kali-kali yang ada di Kota Surabaya. Saya sudah koordinasi dengan Jasa Tirta yang mengelola. Ternyata yang memiliki adalah BPWS yang bertanggung jawab. Hari ini alhamdulillah insya Allah dirapatkan. Saya sampaikan sudah dalam menghadapi banjir ini, kita mau lihat nih tadi sisi yang Kalimas sebelah sebelum rumah pompa tadi, dengan yang Gubeng tadi sebelumnya, itu kan selisihnya 3 meter. Bayangkan kalau elevasinya 3 meter, di bawah semua seperti Kalimas yang ini 3 meter semua, nggak mungkin banjir, pasti lari. Karena ini buangan dari Lirit sana, yang dari sepanjang sana, dari Mojokerto. Nah ini meskipun kalau hujan sudah ditutup. Dan saya sampaikan, insya Allah moga-moga disetujui, karena saya berharap, karena ini kan untuk pemerintah lah, bukan untuk saya kok, bukan untuk pemerintah Kota Surabaya, tapi untuk semuanya. Bisa kami kemarin nyampaikan, dan saya yakin BPWS dan Jasa Tirta akan memberikan. Saya bilang pengelolanya kasih ke saya aja, sehingga nanti kami juga bisa melakukan pengerukan, kami juga bisa menjaga, sehingga apa nanti yang dilakukan teman-teman ini juga lebih ringan. Bebankan ke kami, lah anak salah kami yang salah, tapi pengelolanya dari kami, sehingga itu bisa siap diemban demi warga Surabaya. Saya sanggup untuk mengemban tanggung jawab itu, sehingga posisinya bisa 3 meter semuanya, aliran air bisa masuk, sehingga kami konsentrasinya ke saluran-saluran untuk ke sungai-sungai Kalimas dan bisa terbuang ke sungai. Pak, terakhir, ini musim hujan masih akan terjadi hingga Februari nanti, bahkan puncaknya juga diprediksi akan akhir Januari hingga Februari. Target dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur untuk mencegah banjir dan juga kepada masyarakat, himbauannya seperti apa, Pak? Terakhir, pesan untuk satu, kita akan lakukan percepatan pembangunan. Hari ini kita lakukan hanya untuk jangka pendek, cepat-cepatan saja lah. Ada mobil PMK dan macam-macam. Tapi yang untuk selesai di bulan Juli, paling lambat Agustus sudah harus selesai semua. Yang tadi saya sampaikan, crossing, termasuk saluran harus selesai semuanya. Yang kedua, saya memohon kepada masyarakat Surabaya. Ini kota yang tercinta penuh gotong royong. Jadi warga Surabaya harus punya perilaku yang empati, punya yang gotong royong. Karena itu setiap sebulan sekali, atau sebulan 2 kali kami rapatkan dengan LPMK dan RW, ada kerja bakti massal seluruh wilayah Surabaya. Dan semua warga harus keluar. Karena kota ini bisa hebat, kota ini tercinta karena teman-teman, karena warga semuanya, warga Surabaya. Kalau itu ada rasa empati, gotong royong, insya Allah gak ada banjir di Surabaya. Amin, amin. Dan kita semua tagih janjinya Pak Heri ya. Insya Allah, siap Pak Fatma. Baik, terima kasih Pak Heri untuk matur nuwun. waktunya, pemirsa.